Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, suatu hari ada salah seorang Arab dari pedalaman yang biasa kita kenal dengan istilah al-Arab, ya, orang-orang Arab pedalaman, atau biasa juga dibilang sebagai orang Arab Badui. Dia datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya Tuhan kita itu dekat atau jauh?" "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi?" "Ya Rasulullah, sebenarnya Tuhan kita itu dekat atau jauh? Seandainya Tuhan kita itu dekat, maka cukup kita berbisik-bisik kepadanya, bermunajat untuk meminta sesuatu. Tetapi kemudian ketika Tuhan kita itu jauh, maka perlu kiranya kita ini berseru, berteriak, memanggilnya dengan suara keras ketika kita membutuhkan sesuatu." Belum sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang Arab tadi, malaikat Jibril turun membawa wahyu, surah Al-Baqarah ayat 186. Ini masih satu rangkaian dengan ayat-ayat tentang ibadah puasa di bulan Ramadan, ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat, ya. Jadi jawabannya pasti Allah itu dekat. Walaupun di dalam ayat yang lain mungkin dijelaskan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah Ar-Rahman di atas aras bersemayam. Tetapi kemudian di dalam ayat yang lain pula dijelaskan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengannya, dengan makhluk, ya, dengan manusia, dengan kita itu min hablil warid, dibandingkan dengan urat lehernya. Artinya apa? Tidak ada masalah jarak dengan Allah, ya. Tidak ada masalah kemudian suara keras ataupun pelan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi setelah adzan Isya berkumandang menjelang iqamat, di antara para jamaah banyak yang berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang berbeda-beda, ya. Satu orang mungkin permintaannya beda dengan orang yang lain. Apakah di hadapan Allah kemudian itu akan tertukar? Tentu tidak. Beda dengan kita, ya. Kalau ada 10 orang berbicara kepada kita, mungkin kita akan bilang, nanti dulu, ini dulu, satu-satu. Anak kita ada 5, 5-5-nya minta, kita bilang apa? Satu-satu dulu, nak. Tapi tidak ada masalah dengan Allah, baik itu jarak, ya, ataupun dalam waktu yang bersamaan, ya. Di beberapa tempat yang berbeda, seluruh manusia kemudian meminta, insya Allah, fa inni qarib, kata Allah, aku dekat. Konsekuensinya apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabah, aku akan mengabulkan, memperkenankan permintaan, permohonan, doa orang yang berdoa kepadaku ketika dia berdoa, ya. Jadi ada ungkapan dari Umar bin Khattab, ya, yang sangat hebat menurut saya. Beliau mengatakan, "Innila ahmilu hammal ijabah fa innama ahmilu hammad du'a." Kata Umar bin Khattab, aku tidak peduli apakah doaku itu akan diijabah ataupun tidak. Aku tidak khawatir ketika doaku tidak diijabah. Kenapa? Yang aku khawatirkan adalah ketika aku tidak sempat berdoa. Yang aku pedulikan adalah kapan aku ini bisa bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena beliau yakin apapun yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ujibu, pasti akan diijabah. Maka kemudian para ulama mencontohkan, jangankan orang yang beriman,
Bahkan iblis pun meminta kepada Allah, dikabulkan. Ketika iblis hendak diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, apa doanya iblis? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Manggil Allah, Rabbi, ya Tuhanku, ya. Langsung manggil, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Dipanjangkan umurnya, Pak. Tangguhkan usiaku, panjangkan umurku sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Apa jawaban Allah? Apa tidak dikabulkan? Karena iblis termasuk golongan makhluk yang kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tidak. Apa jawaban Allah? Fa innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang munzarin, yang dikekalkan, yang dipanjangkan umurnya, Pak. Iblis, ya, makhluk yang kafir, makhluk yang aba, membangkang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, istakbara, sombong. Kita bukan orang kafir. Kita tidak bermaksiat, tidak sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mungkin, ya, kita azamkan di dalam diri kita tidak istakbara, kita tidak takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ini menjadi sebuah ibrah bagi kita untuk apa? Untuk memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sejatinya ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya dari ibadah. 17 rakaat kita sholat, Pak, dari mulai takbir sampai salam, itu kalau dihitung doa semua itu isinya, ya. Jadi mukhul ibadah, betul-betul doa itu dijadikan sebuah ibadah bagi kita. Kita bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, gitu ya. Beliau tidak peduli. Saya tidak peduli tentang ijabah doa saya, tetapi apa yang saya pedulikan, kapan saya bisa bermunajat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kalimatnya ujibu, akan diijabah, Pak. Akan diijabah. Ini seperti kalimat begini. Kalau kita permisalkan di kalangan makhluk, gitu ya, di kalangan manusia, di kalangan kita, bedakan antara ketika ada seorang miskin datang ke seorang kaya. Dia datang begini, Pak, Tuan, tolong bantu saya, tolong bantu kami, sudah 3 hari saya tidak makan, anak saya juga mau masuk sekolah, butuh dana, butuh biaya, tolong berikan bantuan kepada kami. Itu satu versi. Kemudian yang kedua, orang kaya yang datang kepada siapa? Orang miskin. Dia bilang begini, Pak, kamu butuh apa? Kalau butuh apa-apa, ngomong sama saya. Kemungkinan untuk dikabulkan, saya yakin yang opsi yang kedua itu adalah opsi yang lebih kemungkinan untuk dikabulkannya daripada opsi yang pertama. Daripada orang miskin yang minta kepada orang kaya, ya, lebih besar kemungkinan dikabulkan orang kaya yang nawarkan duluan. Ini Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, menawarkan duluan. Ujibu, aku akan mengijabah. Kalian butuh apa? Kamu butuh apa? Akan aku kasih. Itu janji siapa? Janji Allah, la yukhliful mi'ad, tidak akan menyalahi, tidak akan menyelisihi janjinya. Maka kemudian karena ayat ini masih di rangkaian ayat tentang ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan dengan kita mentadabburi ayat ini semakin banyak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di waktu-waktu di bulan Ramadan ini waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang kemudian afdal, waktu-waktu yang utama untuk kita kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 10 menit, insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Masih banyak hal-hal yang perlu kita perdalam tentang ayat ini, tentang sejarah ini, tentang kejadian ini, tentang peristiwa apa yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat tentang puasa di bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.